Baik, terima kasih rekan-rekan Mitra 104,6 FM. Kita balik lagi dalam obrolan pagi tentang penghargaan lingkungan yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dengan support Bapak Bupati Buleleng didampingi oleh 3 SKPD, pimpinan SKPD masing-masing Kabak Hukum, kemudian Kasatpol PP dan juga Kepala Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk sesi ini, rekan-rekan kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran masukannya terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini. Nampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Bupati, Om Swastiastu, Pak Putu. Om Swastiastu. Dengan siapa? Lord Pekan di Lord Pekan dengan? Silakan Pak Renda. Yang pertama, Pak Bupati ya, saya jempol salut. Di tengah-tengah, kan tidak boleh mengangkat itu ada Pejabat. tapi justru Pak Putu bisa mengangkat Ya, mutasi. Kan ada istilah pembatasan lah. Tahun ini nggak boleh mengangkat dulu istilah saya lupa. Ternyata Pak Putu mampu mengangkat dulu kontrak, bahkan dari 600 sama lagi jadi 1000 kalau nggak salah. Iya. Cuma saya sedikit kecewa Pak Putu ya, Pak Putu ya. Mungkin tapi punya di mana bikin aja ke Pak Bupati. Tahu-tahu tak bisa masuk lamaran dan saya lambat. Saya karena orang ibu tuh kan aku sudah langsung lama gitu, sehingga kenang pengabdian yang terakhir. Bahkan udah nggak salah 7 tahun 6 tahun lebih. Mungkin karena kalau musim kerja saya nggak apa-apa. Siapa kan? Tahun depan ya mudah-mudahan ada ini jika dapat pada dia. Yang kedua itu mudah penghargaan yang terakhir apa gitu. Ini Ruasita. Pas sekali dia. Cara main sepak bola, pas itu gitu. Apalagi sekarang ya sedang kerjanya pembangunan taman kota modelnya. Yang tadi bilang di Banyuwangi dan terminal Kampung Tinggi ya. Ruang terbuka hijau itu. Saya Kampung Tinggi ya. Ketika nanti sudah jadi yang di Kampung Tinggi jangan sampai masa dari sana jadi penonton Pak. Betul yang tinggalnya Pak yang paling mudah-mudahan masa ke sana bisa ikut menikmati apa yang ada nanti di sana. Itu harapan saya kami. Baik. Sekian Bapak dia. Terima kasih. Pasti ada kurangnya. Pak Ribet di Lord Pekan. Terima kasih. Di belakang Pak Ribet di Lord Pekan masih kita berikan kesempatan di 23455. Halo, selamat pagi. Yes, Swastiastu. Silakan Pak Darmo Yasir. Pak Bupati. Iya, semangat. Begini, apapun yang jadi pemaparannya tadi, semua itu apalagi yang minta mendapatkan penghargaan gitu ya. Saya sangat salut. Yang selaku masyarakat Buleleng gitu ya. Apapun yang mungkin sudah dikatakan tadi, saya kecewa nggak beli bupati. Ya, lanjut. Dan yang tidak kalah pentingnya Pak Bupati ya, kalau disampaikan tadi tentang lingkungan dan lain sebagainya itu semuanya bagi saya sudah berjalan. Dan yang terakhir, kalau mungkin nanti yang lebih spesifik gitu ya, di pendidikan saja Pak. Kalau saya supaya lebih sedikit pembicaranya karena kebetulan ikut di pendidikan gitu. Jadi pada intinya terakhir masyarakat Buleleng, kalau memang nanti Pak Bupati lagi dari calon itu, saya selaku PNS itu tidak boleh membilang mendukung gitu Pak. Tetapi nanti kan diperlihatkan pada waktunya saja. Oke. Baik. Koordinasi nih. Karena PNS Pak, Panau Setatiu kita tidak boleh berpolitik praktis katanya. Baik, oke. Kalau demi kebaikan Buleleng, sama dengan kalau di Jakarta Ahok mungkin Jokowi begitu, kalau membuat kebijakan asal ngai melakukan dulu, terang Pak kebijakan ini kenapa? Ini kan ngai melakukan dulu. Baik, terima kasih Pak Darmo Yasir. Cuma karena yang kami pilih utama. Sekaligus laporan ini. Di belakang Pak Darmo Yasir, Bu Punan, masih kita berikan kesempatan di 23455 seputar penghargaan lingkungan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Wiram. Ye.
Silakan Pak Supate di Kerobokan. Om Swastiastu, Pak Bupati, Swastiastu. dan juga Bapak SKPD. Selaku masyarakat Buleleng, Pak. Jadi sangat salut dan bangga, Pak. Jadi penghargaan yang Bapak terima, Pak. Begini, program Bapak itu kan bebas sampah plastik, Pak. Nah, itu memang sangat berat, Pak. Ya. Nah, jadi itu pertama kesadaran masyarakat itu harus kita pacu, Pak. Ini nggak salah, Pak. Apa terpikir nggak, Pak, bahwasanya Buleleng itu bisa bebas sampah melalui jadikan bahan bakar tenaga listrik, Pak. Ini putra daerah Bapak ada yang begitu, Pak, satu, Pak. Ini masih lem-lem buana dia di Jawa dan di Kalimantan, Sulawesi, Pak. Nah, saya dia pernah ngomong dengan saya, pernah bertemu dengan Bapak Wakil Bupati, Pak. Berbicara pembangkit listrik bertenaga paksa, Pak. Ini masih dikembangkan di Pati, Pak. Di Sulawesi juga, Pak. Apa enggak pemikiran Bapak untuk membangkitkan ini, Pak, mengadakan tenaga listrik ini, Pak. Jadi nanti saya pertemukan, Pak. Kebetulan dia tiap 2 minggu datang ke Buleleng, Pak. Kebetulan dia bertempat tinggal di Kerobokan. Iya. Nah itu, Pak. Jadi mudah-mudahan ya, Pak. Jadi dengan adanya teknologi itu, Pak, berarti program Bapak di Buleleng ini sukses, Pak. Itu pertama, Pak. Dan kedua, saya sering mengeluh, Pak, kalau saya lewat jalan, Pak, ya, di jalan kota, Pak. Di jalan Mangga itu, Pak, di jalan Belum itu, Pak, hancur, itu jalannya, Pak. Ya mungkin provinsi ataupun yang lain selepas kiri kanan betik di jalan Mangga, tahu ya, Pak. Nah, ini mohon, Pak, di dalam kota soalnya, Pak. Mudah-mudahan dengan anggaran yang dimiliki oleh Buleleng bisa memperbaiki infrastruktur itu, Pak. Hanya sekian, terima kasih, selamat pagi Bapak Bupati. Baik, terima kasih Pak Supate di Kerobokan. Penelpon berikutnya masih kita berikan kesempatan nanti sekalian diapresiasi oleh narasumber kita, Bupati Buleleng. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Wina. Ye. Om Swastiastu, Pak Bupati. Om Swastiastu. Om Bupati, Pak Wina Swastiastu. Ye. Anggas Gunawan. Silakan Pak Anggas. Woi, ini begini. Teman Jawa mau Buleleng. Artinya masyarakatnya kesusahan termasuk luar biasa. Jadi dengan punya Pak Bagus ini, artinya bisa berani membawa Buleleng. Jadi saya ingat Pak Bupati bahwa selalu pakai konsep RCTI, Pak Wina. RCTI pakai konsepnya. Ya. Tahu RCTI? Apa itu? Rasa cinta terus ikhlas membangun Buleleng. Itu yang makanya dapat mewah kita Tata Award 2016. Ini sangat luar biasa karena ratusan kabupaten saya hanya Buleleng bangga. Nah sekarang konsep ini harus masyarakat juga harus ikut melakukan pemeliharaan karena dalam hal ini kan dalam konservasi lingkungan. Jadi semua program ini masyarakat harus artinya bisa juga membangunnya di luar lingkungan desa. Ini yang sangat harus maintenance ini yang harus kita perhatikan di masyarakat. Nah mudah-mudahan nanti ke depan di Danau Buya dan Danau Tampingan juga akan dibangun juga di dalam pohon-pohon pinus yang cemara segera sehingga nanti Buleleng hijau semua. Kemudian hijau, kalau udah hijau berarti tidak panas Buleleng, nanti tidak ada ibu-ibu itu atau ibu berarti. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anggas di Kubu Tambahan. 4 penelpon pertama sudah kita berikan kesempatan, silakan diapresiasi Pak Bupati. Penelpon berikutnya bersabar dulu. Baik, Om Swastiastu, selamat pagi kepada teman-teman yang telah mengapresiasi apa yang saya sampaikan. Pak Riba, nanti mungkin Pak Riba berikan saya informasi siapa kepala sekolah yang ada kasih rekomendasi pengabdian. Nanti laporkan sama saya langsung apa-apa. Ya, kita di Buleleng itu biasa bicara yang benar aja. Yang benar, yang salah kita perbaiki. Nah, kemudian yang kedua, sama saya lihat, saya
seandainya saya punya uang APBD besar, saya ingin beli lagi tanah masyarakat untuk RTH ya. Nah sementara kita masih punya pakai. Yang di kota ini kita bangun 2, yang di Sukasari itu konsepnya sudah jelas, yang di Kampung Tinggi. Nah yang di Banyumas ini masih ada persoalan, tapi yang pakainya ini masih. Tadinya kan saya gabungan RTH dengan mengambil dagang-dagang yang ada di pinggir-pinggir jalan seperti di Dr. Mawar gitu untuk ditarik ke sana, tapi Pemprov masih belum mengizinkan, sehingga mungkin agak tertunda nih pembangunan Banyumas. Tapi kalau yang di Kampung Tinggi jumlah pedagang nggak akan saya tambah, jadi apa yang ada di sana orang-orang sudah berdagang di sana itu saya tambahkan dulu, karena memang itu menurut sejarahnya itu korban penggusuran juga dulu, sehingga jangan sampai mereka punya story, punya sejarah tentang mereka digusur, sehingga itu akan saya pertahankan dulu. Nggak usah khawatir Pak Riba, karena saya berprinsip selalu bagaimana memberdayakan saudara-saudara saya di Buleleng. Kemudian Pak Darmayase, terima kasih atas atensi dan tentu apresiasinya kepada saya. Dan di bidang pendidikan memang sekolah-sekolahnya memang ada kemajuan yang sangat berarti untuk memperbaiki menghijaukan sekolahnya, melakukan PABS sudah berjalan. Mudah-mudahan di sela-sela kesibukannya Pak Darmayase sebagai pengawas tetap menyampaikan ini, membahasakan ini untuk sekolah-sekolah semangat terus untuk melakukan hal-hal yang sifatnya penghijauan atau pola hidup bersih dan sehat di tingkat sekolah. Pak Suparte, ini masalah sampah, Pak. Ya, jadi begini, saya sampaikan itu masalah bebas sampah plastik. Tadi saya sudah canangkan 2015. Tentu setelah saya canangkan ada regulasi, ada upaya, ada model, ada menyadarkan masyarakat, banyak sambil berjalan. Tapi sekarang berprogres dengan baik. Kita berdoa dan saya juga berharap meminta bantuan kepada masyarakat dan hati saya untuk mendukung program ini. Kalau saya sendiri nggak mungkin bisa berhasil ya, mudah-mudahan semua mendukung. Dan karena jarak juga kita sudah kembangkan dengan DPSC sehingga desa-desa mampu mengelola sampahnya. Karena kita daerah pertanian ya, sehingga sampah organiknya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pupuk, dan plastiknya pemerintah daerah sudah menganggarkan untuk kita beli dalam nilai yang wajar dan cukup sehingga mereka bergairah untuk memilah sampah plastiknya, sementara sampah plastik yang kita miliki dijual ke pengepul ada di Tabanan. Nah untuk bahan bakar listrik ini begini, saya setuju berdiskusi, tapi saya lihat di Bali belum berjalan ini. Padahal kalau dia sudah melakukan lama sekali tentang ini, sudah 10 tahun melakukan studi ini nggak berjalan sudah karena alasan pasokan maka sudah dibangun di Kodia. Saya lihat jadi ke sana, saya bukan tidak paham, saya datang ke sana tidak berjalan dengan baik. Alasannya volume sampah nggak cukup, macam-macam. Artinya gini, pada tatanan teoritis atau pada tatanan skala kecil, hal ini masih visible. Misalnya melakukan penyulingan plastik untuk menjadi minyak, mengembalikan lagi ke, kalau plastik pada sana kan memang minyak bumi kan, fosil, mengembalikan lagi ke fungsi alam. Ini volumenya kecil sekali dan butuh teknologi. Kalau memang teknologi sederhana, ada teknologi terapan bisa di rumah, atau nyuling sampah bisa jadi gas misalnya, bisa dipakai untuk masak, teknologi terapan di rumah saya rasa luar biasa. Kalau memang ada, saya setuju. Kapan nanti Bapak akan saya hubungi untuk bisa berdiskusi dengan orang yang bisa, yang jelas jangan di awang-awang. Jadi studinya teknologi terapan, jadi biar bisa langsung dikerjakan, diselesaikan di tingkat masyarakat. Nah khusus jalan di kota, tidak usah khawatir, akhir tahun ini seluruh jalan di kota selesai, seluruh. Karena saya mulai dari desa, saya jelaskan, saya mulai dari desa. Memang secara politik saya rugi sebenarnya. Di kota kan penduduknya padat, tapi saya tidak bicara secara politik saja. Saya bicara juga bagaimana orang-orang desa bisa hidup ekonomi dan berbelanja ke kota. Karena kalau kita lihat orang di kota hobinya berjualan, yang di desa bertani. Jadi biar
ini simbiosis mutualisme berjalan. Jangan khawatir, berjalan di kota tahun ini selesai, dan ini pun di APBNP ya mudah-mudahan ini, tapi tidak 95%, karena angkanya sudah saya lihat, tinggal nunggu perpresnya saja. Itu juga dapat dana 70 ya, sudah saya minta dan lebih cepat. Jadi sekarang Kadis PU-nya udah mencet terus setiap hari ya telepon untuk kerja, menyiapkan dirinya dan lain sebagainya. Kemudian untuk Pak Anggas, terima kasih Pak Anggas atas atensinya, dan juga saya untung nih Pak Anggas mengingatkan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, yang paling penting adalah masyarakat mau membantu saya. Itu paling penting. Apapun hebat regulasinya, apapun hebat upayanya, apapun besar anggarannya, kalau tidak didukung oleh masyarakat nggak bisa. Masalah sampah ini masyarakat, masalah kita bersama. Ya, terima kasih Pak Anggas. Oke, sesi kedua kita buka lagi. Tampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Sami Adi Kisira. silakan Pak Samiade, gimana kabarnya? Sehat walafiat. Tensinya bisa diturunkan dulu. Nah, sekarang 193 per 110. Silakan. Begini ya. Kalau sudah begini, siapa tidak bangga? Sebagai warga masyarakat wilayah, termasuk juga sebagai pemimpin wilayah. Inilah hasil kerja keras antara masyarakat dan pemimpin. Semua merasa memiliki dan semua merasa bertanggung jawab, sehingga hasilnya nyata, nampak. Sekaligus wilayah menerima 3 penghargaan secara nasional. Suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah. Apa artinya? Itu artinya ciri kesungguhan seorang pemimpin, semangatnya untuk membangun wilayahnya untuk sejahtera rakyatnya. Oleh karena itu, marilah kita memupuk suatu kesatuan dan sejahtera kita untuk membangun wilayah-wilayah ini. Entah itu berbaju merah, biru, kuning, putih, hijau, dan lain-lain. Jangan karena berbeda warna, baju semangat membangun untuk jadi luntur. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membangun. Beda pendapat, beda konsep, beda program, beda pemikiran itu biasa di alam demokrasi. Tetapi satu tujuan untuk bangun budaya. Bapak Bupati, saya ingin bertanya ya, mana lebih sulit mendapatkan suatu untuk meraih penghargaan ketimbang mempertahankan yang kita diraih? Kalau Pak Bupati nanti terpilih kembali menjadi Bupati, langkah apa yang memperasakan untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi dari penghargaan ini? Yang kedua, angka kemiskinan di wilayah turun sampai 32%. Ini angka tidak main-main penurunannya. Saya berhasil Bapak Bupati, termasuk juga Pak Gede Komang, Kadis Sosial yang begitu kerja keras untuk membangun wilayah. Yang terakhir Pak Bupati, mohon dengan sangat supaya parkir yang di rumah sakit itu jangan sampai sekarang begini. Itu sangat mengganggu lalu lintas. Dan saya ingin bertanya, ada informasi katanya bahwa rumah sakit itu akan tukar guling katanya dengan sampai CPR. Itu bagaimana sampai sekarang itu belum selesai. Terima kasih. Selamat bekerja. Hidup Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih Pak Samiade, penelpon terakhir karena keterbatasan waktu kita. Silakan Pak Bupati. Baik, tentu untuk masalah meraih dan mempertahankan, sebenarnya kalau belum tidak memilih, dua-duanya berat. Tapi yang kalau memilih lebih berat mempertahankan pasti. Dan mempertahankan ini kan ada proyeksi-proyeksi, ya, ada pertumbuhan penduduk, ada tekanan-tekanan oleh penduduk, kemudian ada penduduk yang baru masuk wilayah nggak ngerti regulasi, merubah lagi paradigma yang ada. Saya yang paling penting adalah menggelorakan terus semangat ini dari hari ke hari dan melakukan tindakan-tindakan yang terstruktur dan jelas. Sudah kita buat agaknya dengan DKP dan teman-teman. Nanti dari coastal area, dari wilayah pesisir sampai ke wilayah pegunungan, ini akan coba kita mapping dengan baik. Dan nanti seperti sekarang misalnya, kegiatan berkesenian, saya bikin di kota festival. Sekarang udah menular ke kecamatan. Kecamatan luar biasa keinginan mereka untuk berkesenian. Saya senang ya, karena kalau nggak ada atraksi bagaimana ada pariwisata gitu loh. Kalau ada atraksi, harus ada orang berkesenian, dan siapa yang mempertahankan dan istiadat dan budaya. Sama dengan itu. Nah ini juga begitu, ketika masyarakat giat untuk lingkungan sekarang, ini masyarakat akan mendapatkan hasilnya. Nah, mudah-mudahan ini yang paling nanti di kecamatan bisa digelorakan masalah sampah terus-menerus, sehingga
sampai ke pedesaan ini sampai. Dan karakteristik bulan ini kan ya nggak ada gunungnya. Kalau di gunungnya udah bersih, saya rasa di lautnya pasti bersih. Karena sampahnya kan orang biasa buang sampah di sungai, ke muara, persoalan besar ini. Nah, ini berdasarkan pasti besar. Terus masalah kemiskinan, memang kita mencoba terus untuk melakukan langkah-langkah yang terstruktur untuk mengatasi kemiskinan. Kemudian di bulan yang ini kemiskinan mereka kaum yang termarginalkan akibat aksesibilitas. Sekarang udah kita buka jalan. Mereka mulai tidak merasa termarginalkan pada sisi aksesibilitas. Tidak ada kemiskinan dari kultur. Oleh Karangasem kan kultur ya, ada dari budayanya sama ngegendong, yang ada syukur ya. Kemudian dari sisi edukasi kita terus melakukan langkah-langkah termasuk merasa daksara, ini kan penting buat mengurangi kemiskinan. Nah, yang sekarang masih ini yang disabilitas dan yang tua-tua memang susah kita sampai tuntas sekali susah. Tapi kemarin kita bisa turunkan sampai 32%, langkah yang sangat konkret yang kita lakukan. Kemudian penataan rumah sakit parkir, saya udah waktu interaktif Pak Dokter, saya sudah pulang dari interaktif, saya tegur Pak Dokter, nggak usah malu menyalahkan bupati. Kalau langkah rumah sakit mendapatkan paripurna, itu Pak Dokter yang dapatin dari hasil melakukan upaya-upaya pelayanan, kebersihan, ya nggak? Ini, nah kalau pengembangan ya bupati, silakan dokter minta sama bupati, karena kebijakan membangunnya kan bupati ini. Saya udah membangun IRD misalnya, ini kebijakan kan, logikanya masyarakat daerah akan dapat layanan yang berkualitas dengan dokternya otomatis akan apa, dan undiksanya bisa ikut naik akreditasi menjadi tipe A. Jadi yang paling terlakukan dari B paripurna ini ke A, tinggal lompat aja nih ke A. Kalau ini ke A, undiksanya jalan. Nah itu logika-logika yang sering saya sampaikan. Nah sekarang masa pengembangan. Ketika saya masuk Buleleng, saya rapatkan seluruh dokter di rumah sakit. Tolong ya, kalau bicara rumah sakit, kita bisa bicarakan kenyamanan. Kenyamanan dari mana? Dari sirkulasi udah rusak di rumah sakit Buleleng. Ya nggak? Di sana, di kiri, di kanan, orang ronsen, di utara ke selatan, udah nggak jelas ini. Pengembangan tidak pakai grand design yang baik. Saya suruh bangun grand design. Grand design proyeksi 25 tahun ke depan. Memang hasilnya luar biasa. Ada bangunan 4 lantai secara banyak. Ini kan susah cari uangnya. Sekarang saya bilang, ini ambil di tengah-tengah. Jadi kita lihat dulu proyeksi kita lihat, kemudian pendapatan kita lihat, dan parkirnya kita atur dengan baik. Kita coba studi. Kalau urusan ke TNI agak mentok pasti. Tapi kita masih ada PDAM, kita masih ada perumahan dokter, kita bisa bangun 2 lantai parkirnya. Ini hal-hal yang kita diskusikan bersama. Sehingga saya ajak beliau ke SMI namanya, Sarana Multi Infrastruktur di Jakarta, untuk melakukan pinjaman 150 miliar. Nanti tahun depan rencana. Ya mudah-mudahan saya terpilih kembali, saya bisa pinjam ini. Pinjam 150 miliar, nanti minimal setengah daripada grand design yang sudah dibuat ini bisa terakomodasi, sehingga benar-benar pada sisi sirkulasi ini baik itu sirkulasi eksternal yang dikibatkan oleh parkir maupun sirkulasi internal, baik eksternal atau internal ini terjaga dengan baik. Karena rumah sakit ini kan sirkulasi kuncinya. Masa orang operasi masih jauh-jauh cepat mati orangnya gitu loh kan? Orang mau periksa lab ke utara, ke selatan, ronsen di selatan, patologi kliniknya di utara, ini kan persoalan. Sehingga ada pengelompokan ruang yang benar di rumah sakit ini. Ada pengelompokan ruang, mana ruang operasi, mana ruang objek, mana yang penyakit menular, biar nggak kena orang lain. Ini yang belum ada di rumah sakit. Pada si pelayanan luar biasa. Tapi resiko pengelompokan ruang sirkulasi ada penataan, dan ini perlu dana. Saya hitung-hitung ya, dari hitung-hitungan dengan menambah kelas 1 dan rumah utama misalnya, yang dia bisa menghasilkan uang dan meningkatkan jaspel, ini penting juga. Selama ini kan banyak orang berpolitik, yang penting jumlah kamarnya cukup. Tapi entah masyarakat mau hanya diinfo saja, tidak diperiksa, apa itu yang dicari? Berikan sekarang penambahan kelas 1 dan rumah utama untuk mensubsidi di kelas 3 untuk meningkatkan kualitas juga mereka. Tidurnya boleh kelas 3, tapi kualitas pelayanannya lengkap. Dia mau MRI ada MRI,
dia mau ronsen yang canggih ada, dia mau apa namanya periksa dengan metode-metode yang canggih ada gitu loh. Dia mau operasi ginjal udah punya. Nah sekarang yang terpenting ini yang mensubsidi ini, jika ada penambahan nanti mau tambah kelas 1 dan parkirnya. Kalau proyeksi penambahan bed kelas 3 sudah, sekarang kita bangun rumah sakit di barat, sudah operasi di sekarang bulan Juni. Tahun ini kita bangun juga nih di timur, di Girimas. Tanahnya udah saya bikinkan sertifikatnya, tanah negara ini berjalan ini, tidak harus bangun, bukan begitu saja. Jadi ada tahapan yang jelas, mulai nyari tanahnya, nah, mensertifikatkan ini nggak mudah. Masih karena negara jadi negara pemerintah itu berat, butuh lobby juga ke pusat gitu loh. Jadi saya nggak bawa di IRD, orang bawa di IRD gampang, susahnya apa di awal saya bebasin tanahnya setengah mati, ke lobby ngelalinin kamu saya bu dokter itu dokter giginya ada pangpat ngelalinin rayu-rayu baru bisa lepas. Jadi nggak mudah, ada waktu. Nah memang kita juga tidak, tapi kita harus punya juga time schedule yang jelas. Memang tapi jelas pasti ada, tidak tepat pada sebenarnya masih ada, karena memang tidak hanya melibatkan kita saja, dan melibatkan orang yang ketiga di luar. Ya, baik. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Bupati, tanpa terasa 1 jam lebih dikit. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati dan juga Bapak Presiden yang hari ini, dan juga terima kasih pada Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Silakan closing statement-nya Pak Bupati sebelum berangkat ke ya, mendengar radio Guntur yang setia. Saya mohon maaf, sekarang saya harus ke Lumajang mendengarkan Buleleng 2 hari ini dan besok. Untuk proses statement acara ini saya coba mengatakan, tolong bantu saya dengan ikhlas. Saya akan kerjakan dengan ikhlas. Baik, sekali lagi terima kasih. Silakan rekan-rekan. Oke.